Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Trinitasari, NIM 10323094, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Praktik politik daerah merupakan aktivitas politik pada skala pemerintahan daerah. Pada praktiknya, tentu tidak terlepas dari adanya kecurangan-kecurangan, terutama pada saat pemilu. Untuk mengatasinya, maka diperlukan badan pengawas, baik itu badan pengawas pusat maupun badan pengawas daerah. Dan sekarang ini kita sudah berada di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kita akan mewawancarai secara langsung kepada Bapak Muhammad Thohir SPD selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sudah bersama narasumber kami selaku Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Terima kasih, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak. Siap, terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan periode 2023-2028. Ya. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Ya, yang pertama kita boleh tahu ya Pak, tugas dan wewenang Bawaslu berdasarkan undang-undang itu apa saja Pak? Baik, terima kasih Mbak Retno. Terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya, atau di tingkat kabupaten, secara umum tugas dari Bawaslu itu adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu, dari perencanaan sampai pelaksanaan ya, sampai selesai, sampai penghitungan suara ya, gitu. Kemudian kalau wewenangnya itu kita menerima laporan gitu ya, kemudian menerima laporan adanya dugaan pelanggaran, kemudian menyelesaikan sengketa pemilu itu ya, itu terkait dengan wewenang-wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Seperti itu, Mbak. Oke, selanjutnya sejauh mana sih Pak kesiapan Bawaslu ini dalam menyambut pemilu 2024? Oh, kalau kami terkait dengan kesiapan kita, jajaran Bawaslu di Kabupaten Pekalongan sudah sangat siap ya. Terbukti kita perangkat kita sudah sampai desa ya. Ada pengawas tingkat kecamatan yang jumlahnya 3, kemudian pengawas desa atau kelurahan jumlahnya 1. Nah, ini sebentar lagi kita akan membentuk pengawas TPS. Jadi perangkatnya sudah siap untuk mengawal pesta demokrasi. Oke. Berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, potensi pelanggaran apa saja yang sering terjadi pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu itu, Pak? Iya, kalau tahapan pemilu itu kan banyak ya. Dari tahapan ke tahapan itu merupakan titik-titik krusial, artinya bisa mendatangkan sebuah persoalan. Terutama ya, yang sangat krusial yang biasa muncul itu dari tahapan pemutakhiran data, gitu ya. Pemutakhiran data pemilih ini biasanya ada data-data yang ganda, kemudian ada yang harusnya namanya masih hidup tapi sudah meninggal, itu berdasarkan pengalaman pemilu yang dulu itu ya. Misalkan namanya Abdullah, yang satu Abdullah sudah meninggal, yang satu masih hidup tapi kebalik. Nah, itu juga titik krusial. Nah, dari data pemilih ini bisa jadi persoalan ya. Jadi persoalan kalau data pemilih itu nanti tidak sinkron dan lain sebagainya. Kemudian tahapan kampanye ini ya. Tahapan kampanye itu juga menjadi titik rawan. Karena dari tahapan kampanye ini biasa ada persoalan-persoalan yang muncul. Contohnya pemasangan APK yang tidak sesuai, kemudian ada sengketa antar peserta ya. Contohnya APK yang dipasang terlebih dahulu itu ketutup APK yang dipasang kemudian. Nah, itu biasa terjadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah netralitas
orang-orang yang dilarang untuk berkampanye atau terlibat dalam proses kampanye seperti ASN, kepala desa, perangkat desa, DPD itu ya, itu biasanya sering muncul karena manusia dengan manusia itu punya hati, dari hati itu punya kecenderungan. Nah, itu biasanya muncul ketidaknetralan atau netralitas ASN, perangkat desa, kepala desa, BPD itu memang menjadi titik rawan. Itu. Kemudian ada juga money politik yang tidak ada henti-hentinya ini. Money politik itu luar biasa ya, luar biasa. Bahkan pakar atau salah satu pakar itu yang namanya Burhanuddin tadi itu menulis sebuah buku Pemilu 2024 itu adalah kuasa uang. Nah ini kan dalam tanda kutip ada hal-hal yang memang terkait dengan politik uang ini sungguh luar biasa, sudah diprediksi seperti itu. Akan tetapi penanganannya bagaimana, nanti kita terus berupaya untuk mengadakan pencegahan-pencegahan. Berarti mengenai politik itu kan suatu bentuk pelanggaran ya Pak? Betul. Nah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut pada saat pemilu, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri Pak? Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu itu tidak, persoalannya tidak langkah-langkah yang akan, tapi sudah dilakukan. Nah, Ya. Sudah dilakukan oleh Bawaslu. Tugas-tugas Bawaslu itu kan di samping mengawasi seluruh tahapan, itu juga mencegah, mengawasi, mencegah dan menindak, gitu ya. Nah ini langkah-langkah pencegahan itu sudah kita lakukan secara masif. Contohnya kita sudah bersinergi dengan beberapa elemen masyarakat dan akan kita perbanyak terus. Kita sudah bersinergi dengan NU, ya, Muhammadiyah, itu kan elemen-elemen masyarakat yang penting juga untuk kita. Organisasi dalam masyarakat Iya, juga betul, ya Pak? itu betul, dengan stakeholder tingkat kabupaten. Kita breakdown ke tingkat kecamatan, Panwasam biar bersinergi dengan stakeholder tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa juga kita breakdown terus seperti itu. Itu langkah-langkah pencegahan ini hal yang sangat penting. Di samping terkait tadi yang saya sampaikan netralitas ya, netralitas ASN, orang-orang yang dilarang untuk terlibat dalam kampanye itu, kita juga berupaya untuk menekan itu, ya, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Dengan apa? Kemarin kita sudah sosialisasi netralitas ASN di BKD ya, kalau dulu namanya BKD, kalau sekarang panjang itu singkatannya. Kemudian kemarin kita juga diundang kejaksaan untuk menyampaikan materi. Audiensnya, pesertanya itu kepala desa, kemudian sekdes, kemudian camat Kabupaten Pekalongan, sekcam, kemudian kepala-kepala OPD, sampai wakil bupati Pak Sekda juga ikut kemarin. Itu bentuk-bentuk apa ini, kita mengadakan pencegahan, kita ikhtiar untuk mengadakan pencegahan agar netralitas ASN ini benar-benar bisa kita tekan. Baik, untuk zaman sekarang ini kan zamannya media sosial ya Pak? Betul, ya. Terkait media sosial ini, menurut Bapak sendiri seberapa penting peran media sosial dalam mengawasi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu? Iya, penting sekali media ini. Ya. Mengingat pengguna media sosial di Indonesia itu ada 78%. Ini di tahun 2023 ini. Menurut survei, menurut data itu ada 78%. Artinya apa? Peran media sosial ini sangat efektif sekali untuk menekan itu juga ya. Kebetulan Bawaslu juga sudah membentuk tim cyber. Tim cyber yang gunanya apa? Untuk mengkampanyekan hal-hal yang positif, menyerang berita-berita hoax, isu sara, ujaran kebencian di media sosial itu diserang dengan konten-konten yang positif seperti itu. Jadi efektif. Karena pengguna media sosial itu 78%. Besar sekali. Selanjutnya terkait partisipasi pemilih baik dari generasi muda maupun
generasi-generasi sebelumnya, strategi apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya? Oh iya. Langkah-langkah Bawaslu ini sudah banyak yang kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mengingat target dari pemerintah untuk menaikkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024 ini ya, ini targetnya 80%. Ya. Sehingga Bawaslu juga mendorong kepada KPU untuk terus melakukan sosialisasi. Juga terlibat Bawaslu juga punya program kemarin mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Itu yang gunanya juga nanti teman-teman ini yang kemarin mengikutinya itu juga terlibat langsung untuk mendorong, mengajak kepada teman-teman masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam pemilu, dan nanti tanggal 14 Februari agar berbondong-bondong untuk menuju ke TPS sehingga partisipasi masyarakat bisa naik gitu ya. Kemudian selanjutnya Bawaslu juga alhamdulillah digandeng oleh Kesbangpol ya. Ini bersinergi juga dengan Kesbangpol untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan penguatan demokrasi. Itu dari Kesbangpol menggandeng kami Bawaslu dan KPU. Itu sudah kita lakukan muter di banyak titik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari wawancara yang sudah dilakukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan tadi, akan saya sampaikan kesimpulannya, yaitu tugas dari Bawaslu ini, tugasnya yaitu untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu, dan wewenang dari Bawaslu sendiri itu yaitu untuk mengatasi atau menangani jika adanya kecurangan-kecurangan pada saat pemilu. Bawaslu juga menggandeng badan-badan yang ada pada daerah seperti Kesbangpol, Komisioner KPU, dan organisasi masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di daerah, dengan mengadakan sosialisasi bersama untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran dan untuk menciptakan pemilu yang kembali pada asasnya, yaitu luber dan jurdil. Terima kasih. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari wawancara tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.